Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusni Nur Amalia Lidwina, Stambuk A221919130. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi yang akan membawakan materi tentang proses-proses ekologi perairan lentik. Yang pertama ada proses geomorfologis. Proses geomorfologis adalah perubahan-perubahan baik secara fisik maupun kimiawi yang mengakibatkan modifikasi permukaan bumi. Kondisi air yang permukaannya bersumber dari air hujan atau mata air yang menggenang di permukaan dan langsung meresap ke dalam tanah yang disebut dengan daerah karst. Oleh sebab itu, kajian ekosistem air permukaan di daerah karst terbatas. Karst sendiri adalah sebuah bentuk permukaan bumi yang pada umumnya dicirikan dengan adanya depresi tertutup, drainase permukaan, dan gua. Kemudian ada proses hidrologis. Ekosistem perairan tawar mencakup air permukaan, yaitu sungai dan danau, dan air tanah. Berdasarkan siklus hidrologi, air tanah terjadi sebagai hasil dari proses infiltrasi air permukaan. Air permukaan ini bersumber dari air hujan atau mata air yang menggenang di permukaan. Kemudian siklus hidrologi adalah proses air yang berasal dari atmosfer ke bumi. Lalu air tersebut akan kembali lagi ke atmosfer dan demikian siklus ini akan terus berjalan. Kemudian ada rantai makanan. Rantai makanan atau biasa disebut dengan jaring makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup, yaitu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan di mana suatu organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Kemudian ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan, tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Adapun nama lain untuk jaring-jaring makanan adalah sistem sumber daya konsumen antara makhluk hidup dan lingkungan. Hal yang tidak dipisahkan dalam jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan di air tawar atau sungai banyak melibatkan jenis makhluk hidup. Sungai adalah salah satu habitat yang banyak memiliki makhluk hidup karena air adalah sumber kehidupan. Kemudian ada suksesi ekologi. Ekosistem yang ada saat ini tidak terlepas dari yang namanya proses suksesi ekologi. Suksesi ekologi adalah perubahan bertahap dan dapat diprediksi dalam komposisi spesies dari waktu ke waktu. Kemudian suksesi ini terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas atau ekosistem. Proses suksesi ini berakhir dengan sebuah komunitas atau ekosistem klimaks atau telah tercapai dalam keadaan seimbang atau homeostatis. Kemudian ekosistem yang terganggu dapat memperbaiki diri secara alamiah melalui proses ini. Skala waktunya bisa puluhan tahun jika penyebabnya adalah kebakaran hutan, hingga jutaan tahun setelah terjadinya kepunahan massal. Kemudian suksesi ekologi ini sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Suksesi ekologi primer terjadi pada daerah baru, di mana sebelumnya tanah tidak mampu menopang kehidupan. Gangguan ini dapat terjadi secara alami, misalnya tanah longsor, letusan gunung berapi, endapan lumpur yang baru di muara sungai, kemudian endapan pasir di pantai. Kemudian ada suksesi sekunder, yang terjadi setelah adanya suatu kejadian yang mengganggu ekosistem dan menghilangkan sebagian biota yang ada. Gangguan tersebut bisa berupa kebakaran hutan, pembakaran padang rumput dengan sengaja, banjir, dan lain-lain. Adapun contoh perairan lentik antara lain ada danau, waduk, dan rawa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.